Dan untuk semua para pengunjung IPE 2003 pada kesempatan kali ini yang pengen ya konsultasi dengan Dokter Radian mengenai kitty-nya or doggy-nya boleh banget ya. Mungkin ya yang doggy owner punya doggy-nya sekarang ini lagi ngambekan ya, susah makannya ya, aktivitasnya agak kalau kemarin semangat-semangat sekarang mungkin agak lesu ya, boleh banget konsultasikan segera dengan Dokter Radian. Halo, selamat sore dokter. Boleh mic-nya dokter udah siap? Cek. Halo, selamat sore. Selamat sore dokter ya. Tepuk tangan dong untuk Dokter Radian. Welcome to Unichamp Pet ya di IPE 2023 dan hari ini hari terakhir dok. Nah di sesi ini ya kita senang banget udah kehadiran Dokter Radian ya. Tadi yang saya bilang ya, doggy or kitty owner punya kesempatan untuk berkonsultasi ya dok ya mengenai doggy or kitty-nya. Oke. Ini mengenai kesehatannya, mengenai makanannya, perilakunya. Pokoknya resah, kegelisahan yang ada boleh banget ditanyain ke Dokter Radian. Oke. Dan semua konsultasinya juga gratis. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada keluhan terkait hewannya nggak perlu ragu untuk datang ke booth-nya Unichamp. Oke. Tapi biasanya nih dok, sepintas nih ya, kalau untuk doggy or kitty itu kalau masalah kesehatan yang paling rentan tuh apa dok? Tentang apa? Kalau yang paling banyak terjadi, salah satu faktornya adalah karena kesusahan buang air kecil. Waduh, ini isu banget ya, kesusahan buang air kecil, baik doggy maupun kitty-nya. Betul sekali. Oke, jadi salah satu solusinya itu apa dok kalau udah begitu? Kalau semisal kita berbicara tentang gangguan perkencingan, faktornya sangat banyak sebenarnya. Benar. Cuma masyarakat sering mengenalnya karena adanya batu ginjal. Yang menjadi konsentrasi utama adalah banyak pet owner itu tidak sadar bahwa ininya, papinya ada gangguan perkencingan. Nah, salah satu solusi buat teman-teman mendeteksi secara dini kira-kira peliharaannya bermasalah atau tidak, kita bisa lihat dari urinnya. Nah, aduh, dari urin ya dok. Betul. Lebih tepatnya ke warna urinnya kali dok. Warna urinnya, volumenya. Oh, jadi volumenya. Jadi biasanya banyak, sekarang mungkin tetap pipis tapi kecil sedikit. Betul sekali. Oke. Makanya perlu suatu media yang mana kita bisa mendeteksi secara cepat doggy kita, kucing kita bermasalah tidak. Contohnya seperti ini nih. Ini apa nih? Nah, ini tadi kan saya bawa fox saya nih. Taunya dia kurang ajar nih dia. Kenapanya? Datang bertamu, pipis di pipis meja. di sini. Tapi untungnya di sini kan ada deosit nih. Iya, deosit dari Unichamp. Betul. Ternyata urinnya dia kadarnya tidak berlebihan, warnanya kuningnya juga tidak pekat, artinya kondisi kesehatan dia juga terjamin. Oke, normal berarti. Betul. Jadi langsung diserap sama diositnya ada dok? Betul. Wow. Dan dari media seperti ini kita juga bisa mengenali kira-kira mereka bermasalah atau tidak. Paling mudah kita lihat tadi dari warna. Kadang kalau ada gangguan perkencingan warnanya jadi kemerahan. Kalau ada indikasi diabetes, terkadang produksi urinnya dia berlebihan. Oh, aku baru dengar nih dok. Jadi kitty or doggy juga ada diabetesnya ya dok? Betul. Jadi diabetes nggak cuma untuk manusia, kitty atau doggy juga bisa terkena diabetes. Kan dia nggak jajan soft drink dok. Jadi makanan juga bisa ya dok? Bisa. Aduh ini sangat mengulik hati sekali ya. Banyak hal tentang kitty dan doggy yang belum kita, kalau saya sendiri banyak yang nggak tahu. Nah, buat kitty owner atau doggy owner ya, yang sekarang mau tanya-tanya sama Dokter Radian boleh banget ya dok ya. Kalau tadi tentang kesehatannya dari asupannya ya, ribut jadinya. Gue berasa pengen nari deh, Agnes Monica ya. Oke, dok, kalau dok kan punya box, ya yang tadi kan udah pipis, lihat dari urinnya bisa memantau kesehatan seperti apa. Selain dari urin apa lagi dok? Yang bisa kita lihat selain dari urin, yang gampang kita kenali adalah dari penampakan rambut. Oh, dari rambutnya, dari rambut atau bulunya, betul sekali. Maksudnya gimana? Kalau dia mengembang atau gimana dok? Hewan yang sehat, baik pada anjing maupun kucing, secara umum rambutnya dia akan kelihatan shiny. Kalau teman-teman lihat rambutnya jabrik, rontoknya banyak, pertanda ada gangguan kesehatan. Oh,
Oh itu dari look dari tampilannya dulu ya dok, dari bulu. Kalau takutnya pas kita lihat urinnya belum pipis ya kan. Ini hal yang pertama dari penampilannya dulu, bulunya nggak rapi, nggak shiny, itu udah indikasi pertama nggak sehat. Betul sekali. Dan kalau kita melihat dari rambutnya yang nggak shiny, terus rambutnya pada jabrik atau rontok, bisa juga penanda dia tidak cocok dengan produk tertentu. Produk tertentu ini mulai dari makanannya kan, Bisa makanannya, bisa snacknya. Mungkin dari snacknya bahannya bukan bahan yang alami, campurannya terlalu banyak, sehingga tubuhnya intoleran. Akhirnya rambutnya rontok itu juga bisa. Waduh, ini banyak banget indikasi yang sangat jadi indikator ya, melihat si petnya itu sebenarnya sehat atau enggak. Nah itu Sekali. dari urin, dari bulunya. Berikutnya apa lagi dok? Yang paling mudah dikenali lagi adalah dari mata. Dari mata juga dok? Dari mata juga bisa. Dari mata turun ke hati. Kan lagi ya. Kan lagi, dari matanya ini kenapa? Jadi dari mata, kalau hewan yang sehat, matanya itu bentuknya, kalau bentuk mengikuti dari jenis hewan ya. Ada yang almond, ada yang dia bulat. Yang jelas tidak ada bentuk warna kemerahan pada kelompoknya. Tidak ada pembengkakan. Dan ada di sini kan normalnya mata ada selaput putihnya. Ketika selaput putihnya agak gerak ke tengah, penanda bahwa dia kekurangan cairan atau dia sedang merasakan badannya itu gak enak. Dari matanya. Kalau mata merah mungkin begadang kali dok. Begadang bisa, masih bisa. Mungkin habis nonton bola. Dok, kita udah ada nih salah satu customer yang di Cham Vet, boleh kesini. Halo, selamat sore. Halo. Boleh dok sebelah sini dok. Nah, kakaknya boleh duduk ke sini. Kak, boleh kesini kak. Duduk nggak apa-apa, duduk. Kita lebih dekat, lebih rapat ya, agar solusinya kita temukan dan dokter Radian bisa menjawab langsung ya. Dan kakak siapa kak? Sorry. Kali dia. Ya ini bawa doginya, namanya siapa nih? Ada keluhan apa kak mau ditanya sama dokter Radian? Dimulai dari mana dulu? Gatal-gatal yang di dalam kulit, jadi nggak kelihatan ada kutu. Baik. Jadi sebelum saya jelaskan, saya cek sebentar ya. Jadi biar kita tahu masalahnya ada di mana. Ini keluhannya gatal-gatal ya? Gatal-gatal. Dokternya langsung lihat dari matanya ya, langsung melihat. Wow. Ini umurnya doginya umur berapa nih? 2 tahun. 2 tahun setengah. Keluhannya saat ini gatal-gatal di bagian mana? Maaf, sebelumnya apakah sudah pernah dilakukan pemeriksaan lanjutan? Ya, contoh sampel kulit dicek di mikroskop. Baik. Jadi ini riwayatnya anjingnya, dia suka makannya dog food, tapi kadang dikasih ayam filet. Terus kalau kita lihat, yang pertama rambut gak begitu rontok parah. Jadi masih normal, wajar. Tapi pada beberapa bagian tubuh kita lihat warna kulitnya berubah menjadi kemerahan. Contohnya sekitar mata dan daun telinga. Kalau daun telinga kita lihat berwarna kemerahan, artinya dia merasakan gatal sebenarnya di dalam badannya dia. Gatalnya karena apa? Kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan untuk tahu penyebabnya. Kalau semisal dia gatalnya hanya di bagian tubuh tertentu, pemicunya bisa jadi di area tersebut. Kita lihat sisi kiri dan kanan telinga itu kemerahan, area dekat mata juga sedikit kemerahan, badannya nggak begitu kemerahan. Artinya pusat gatal tidak cuma di satu tempat, bisa jadi seluruh badan. Kalau kita melihat di area seluruh badan, indikasi penyebab utamanya biasanya pakan. Kalau semisal kutu, biasanya di bagian tubuh tertentu. Atau demodex. Kalau demodex biasanya habis kemerahan, karena dia rasa gatal yang berlebihan, kulitnya akan berubah menjadi kehitaman. Ciri khasnya seperti itu. Tapi kalau demodex, sampel kulitnya harus dicek di bawah mikroskop untuk memastikan benar ada demodex atau tidak. Karena demodex itu kategorinya tungau, dia kasat mata. Terus melihat riwayatnya, dia ada makan
ayam filet. Ayam merupakan salah satu produk makanan yang memicu alergi nomor 1 pada dogi. Oke, tunggu dulu dong. Ayam salah satu pemicu. Betul. Oke. Terus kalau ini sekarang biasanya dikasih asupan makanan apa dulu nih paling sering? Saya kasih makan ayam sama daging. Udah bilang di stop dulu di ayamnya 2 minggu. 2 hari terakhir sih memang udah berkurang sih daripada saya belum cek lagi. Oke, baik. Berarti bisa jadi memang pemicunya daging ayam. Jadi kalau kita berbicara tentang dogi, berdasarkan penelitian dan juga jurnal-jurnal, tingkat alergi terbesar itu karena ayam. Yang kedua daging merah. Makanya kenapa biasanya kalau dokter hewan, ketika ada problem pada kulit, dianjurkan menghindari 2 produk makanan tersebut. Ayam sama daging merah sapi. Nah, tapi biasanya dokter hewan ketika melihat, oh ini ada indikasi dia alergi terhadap bahan tertentu, biasanya dianjurkan untuk ganti makanan yang khusus untuk alergi. Biasanya produk-produk hipoalergenik atau yang ada drumnya. Dan dari produk-produk tersebut mayoritas berbahan kalau tidak bebek, angsa, kalkun. Memang secara umum jenis-jenis bahan baku makanan tadi sifatnya memang hipoalergenik. Jadi semisal dia ada masalah pada kulit, tadi udah bener, daging filetnya coba di stop dulu. Jika ternyata memang berkurang, bisa jadi sumber masalah gatalnya karena ayam filet tadi. Kalau ini suka gigit-gigit kuku, maaf ya kita suka gigit-gigit kuku. Oke. Kalau pada dogi ada salah satu penyakit kulit juga yang ciri khasnya biasanya ada kemerahan paling sering di antara sela-sela jari kuku. Oke. Nama penyakitnya adalah malassezia. Malassezia itu jamur singkatnya. Memang ciri khasnya pada dogi khususnya dia akan ada warna kemerahan, rasa gatal yang berlebihan, tapi di antara sela-sela jari kaki. Coba kita lihat dulu ya. Yang sering dijilat atau digigit kaki yang mana? Semua kaki. Bagian kaki. Agak repot ya empat-empatnya digigit ya. Kayaknya masih pedimeniku dulu deh kayaknya. Ini doginya di rumah dipelihara full dalam rumah atau terkadang suka diajak jalan-jalan. Tiap pagi jalan-jalan. Baik. Tipikal anjing bersih. Mandi terus, oke. Kalau semisal kita lihat contoh nih, di kakinya mandi jamur. Oke, baik. Semisal contoh kita lihat nih, ternyata di kakinya tidak ada tanda-tanda malassezia, paling sering karakter individu-individu yang dia itu risih kalau badannya kotor. Oke. Kaki adalah salah satu bagian tubuh yang sering kotor karena dia jalan-jalan. Mungkin karena dia risih, dia membersihkan. Jadi kita bersihkan. Coba cek ya. Oke, jadi doginya ini tipenya bersihan deh. Dia nggak mau kotor sedikit, dia langsung ya gigit-gigitin biar kembali bersih semula. Hei. Kakinya dia gatel. Ini warnanya telapaknya kalau kita amati ada kemerahan. Dia marah ketika saya pegang area yang gatal tadi. Oke. Tandanya memang area tersebut kenapa? Enggak. Tenang, enggak apa-apa. Iya. Jadi ini dia memang risih karena kakinya dia gatel, dia dipegang nggak mau karena mungkin ada respon nyeri. Jadi dia nggak mau dipegang. Oke. Kalau saran saya, ini kan pasti perlakuan di rumah sama ya. Daging ayam di stok juga. Jadi diamati selama 1 minggu. Paling mudah kita lihat di telapak kaki. Ini kalau kita nggak boleh, kita nggak boleh tega. Sebenarnya kalau kita berbicara dogi, kita agak sedikit tidak terlalu banyak pantangan dibanding kucing. Kenapa? Kalau kucing dia kategorinya karnivora sejati, dia karbohidrat, nasi nggak boleh. Tapi kalau dogi masih boleh. Cuma yang jadi PR, kalau semisal kita menjumpai anjing peliharaan kita ada alergi terhadap bahan tertentu, ya kita mau tidak mau harus menghindari itu. Sayang bukan berarti kita memberikan semua untuk dia.
Sayang itu kita harus bisa memilah dan memilih mana yang terbaik buat mereka. Karena mereka tidak bisa memilih. Mereka hanya melakukan, memakan apa yang diberikan oleh keluarganya. Sebenarnya nggak masalah kalau semisal dia dia nggak masalah kalau semisal tidak ada alergi terhadap biji-bijian tertentu. Makanan kering, makanan basah ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau kita melihat dari segi nutrisi paling banyak ada pada makanan kering. Kenapa? Kandungan airnya dia lebih rendah. Jadi dengan gram yang sama, nutrisinya akan lebih tinggi makanan kering. Tinggal dari kakak teman-teman memilah dan memilih produk makanan mana yang kualitasnya itu lebih baik. Cara paling mudah teman-teman membedakan produk makanan itu baik atau tidak, lihat dari pertumbuhan atau pertambahan berat badan selama minimal 4 bulan kita berikan makanan. Betul, dia naik atau tidak yang pertama. Yang kedua, ketika naik kita lihat bentuknya lemak atau daging. Kalau bergelambir, lemak artinya produk makanan yang kita berikan lebih banyak kandungan tepung dibanding daging aslinya. Karena karbohidrat. Kalau ini bentuknya dia masih daging, masih bagus. Kalau overweight kita lihatnya paling gampang dari pinggul. Iya benar. Kalau pinggulnya datar artinya gemuk, pinggulnya dia kayak gitar Spanyol artinya masih ideal, tapi kalau udah jembul ke samping artinya obesitas. Oke, itu mah nggak usah doki ya dok, ya manusia udah juga gitu. Saya nggak nyindir loh ya, saya cuma menceritakan dokinya. Dokter silakan lanjutkan kembali. Oke, ada lagi kak? Oke, ini tadi daging ayam. Kalau ayamnya lebih baik untuk ayamnya baiknya di stop dulu. Saya dari Gajah Mada. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Aduh, ini banyak banget ilmu di sore hari ini dok ya. Dari tadi masih ada lagi yang ingin bergabung boleh ya, yang gabung boleh ya, yang kitty owner, doggy owner pengen konsultasi dengan dokter Radian boleh banget ya. Kalau mungkin beberapa keluhan ya. Kalau tadi kan saya tanyakan tentang lihat indikasi kesehatan dari kitty atau doggy-nya itu yang tadi dokter bilang dari bulunya, dari matanya, dari urinnya. Oke, kalau Oke, yang udah belanja juga boleh ya. Yang udah belanja boleh langsung join bersama kita ya. Kenapa? Boleh kesini ya. Boleh kesini kak, boleh kesini duduk sini kak. Ya, nggak apa-apa. Ya kesini. Jangan kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang ya kak. Namanya siapa kak? Baby. Ini anak boleh namanya siapa? Molly. Oke, keluhannya apa nih kak? Si Molly. Jilatin tangan. Boleh pakai mic-nya kak? Ya udah nyala. Banyak. Dia sering jilatin kaos sama kuping. Oke, boleh dilihat biar dokternya biar lihat secara leluasa lihatnya. Sering jilatin kupingnya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari telinganya, pertama yang dekat lubang telinga itu berwarna kemerahan. Artinya ada respon gatal di situ. Tapi yang bagian belakang kan tidak nih. Normalnya harusnya rada putih seperti ini. Kita lihat telinga satunya. Maaf ya. Kamu jangan bentar ya Molly ya. Dia bentar Molly. Kenapa ini? Kedinginan Kak Molly. Mungkin dia demam panggung dok. Ini tadi habis dibersihkan kah hari ini telinganya? Produksi kotoran telinganya berlebihan atau tidak? Oke, baik.
Normalnya telinga ketika kita bersihkan dia kotor kembali harus lebih dari 24 jam. Idealnya biasanya 2-3 hari baru produksi kotoran telinga kembali. Semisal habis kita bersihkan ternyata kotor lagi, itu tanda-tanda ada radang. Radang tidak harus menunggu congek keluar. Tapi awal-awal dia sering garuk-garuk area telinga, kotoran telinga kita bersihkan kok produksi lagi, artinya ada radang. Pemicu radangnya apa? Sangat banyak. Yang paling sering yang pertama kutu telinga, ear mites. Ear mites tidak hanya pada kucing, pada doggy pun bisa. Kalau itu sampel kotoran telinga dicek di mikroskop, harus ke dokter hewan. Yang kedua bisa juga karena kita lama gak membersihkan telinganya. Kotoran telinga numpuk, kita bersihkan kan pasti gatal. Harus dibantu dengan ear cleaner. Karena kalau kita korek hanya kotoran bagian luar yang keluar, yang bagian dalam dia tetap menumpuk. Jadi secara dari luar udah hilang nih kotoran yang padahal di dalam masih ada ya dok? Betul sekali. Jadi untuk saran saya. Gimana Kak? Ada makanan, ada pantang nggak? Ketika ada gatal-gatal, kita selalu menyarankan hindari produk berbahan ayam dulu. Jadi ayam itu untuk doggy maupun untuk doggy itu sangat sensitif sebenarnya dok. Jadi disarankan untuk makanannya apa dulu dok? Untuk makanan yang pertama hindari produk berbahan ayam. Kalaupun semisal ternyata gatalnya berlebihan, darahnya sudah sampai ke badan, cari produk makanan yang hipoalergenik. Tapi kalau ternyata enggak, cuma hanya di bagian telinga, artinya kan lokal nih. Kita harus koreksi telinganya dulu. Pertama belikan ear cleaner dulu, rutin dibersihkan. Contoh dalam 1 minggu kok masih sama, atau jangan-jangan ada ear mats, harus dicek di dokter hewan. Thank you sudah join ya. Memang ternyata, halo Kak, sini Kak, kita kasih hadiah dulu Kak. Boleh Kak? Kenang-kenangan dari Unicam Pet. Thank you Molly ya. Memang ternyata dok ya, ayam itu salah satu kalau untuk doggy. Ini doggy sama kitty juga berlaku. Iya, doggy sama kitty sama. Saya beli request nggak? Kenapa tuh? Biar saya nggak nengok-nengok terus duduk sini. Maaf dok ya. Ini masalah ukuran dok. Saya bisa masuk, nggak bisa keluar dok. Aduh repot. Berarti saya sendiri aja nih di sini. Oke. Sebelah sini. Nah saya sebelah sini dok ya. Biar nggak disangka marahan ya dok. Dok, ayam salah satu makanan sensitif untuk kitty maupun doggy. Jadi solusinya adalah cari makanan yang hipoalergi. Tadi kayak angsa bisa, bebek bisa, babi pun juga bisa. Tapi itu boleh basah juga atau yang kering juga dok? Basah boleh, kering boleh, nggak masalah. Cuma kita tinggal melihat karakter doginya kita, kucingnya kita, dia sukanya makanan basah atau kering. Karena pada umumnya produk-produk pakan hipoalergenik itu rasanya lebih hambar. Lebih hambar. Tapi berpengaruh kan nanti ke selera makannya dok? Kayaknya agak hambar nih, kurang rasa nih gitu. Awal-awal pasti berpengaruh, tapi biasanya mereka akan adaptasi sekitar 2-4 hari. Dirasa lapar ya tetap dimakan juga ya. Betul. Semisal teman-teman kok panik, kok kira-kira dia tetap nggak mau makan, bisa ditambahkan dengan snack. Mau dikasih Deli Joy juga nggak masalah. Apalagi Deli Joy kan dari dagingnya daging murni tuh. Jadi pasti aromanya juga lebih menyengat, menggugah selera makan. Sejauh ini kalau ngomongin Deli Joy, memang bahannya 100% ikan asli dok. Kemarin setiap kitty yang datang ke sini dikasih coba itu langsung lahap banget dok. Gitu. Tapi dok, ini tadi kan tentang indikasi kesehatan kita lagi dok. Semuanya misalnya kitty atau doggy-nya sehat-sehat aja, dari penampilan luar shiny, bulu bagus, urin bagus. Tapi kadang-kadang perilakunya ini kadang-kadang dia lebih reaktifnya berlebihan dok, doggy-nya. Kadang-kadang kalau lagi event begini dibawa, biasanya di rumah diem aja, kok tiba-tiba langsung dia sumringah, lebih kesana kemari, gelisah lah gitu dok. Itu biasanya
Kenapa tuh kalau perilaku seperti itu? Paling sering karena dia seneng, hatinya berbunga-bunga. Oh. Mungkin biasanya di rumah sendiri, karena mungkin dia jomblo ya, nggak punya Jomblo, ya teman. Allah Tuhan. Kayak saya ya berarti ya. Oh, Bromo ya. Oke. Jadi karena dia seneng, mungkin lihat tempat keramaian, dia melihat teman-temannya juga banyak, akhirnya dia happy banget. Oh, jadi ibarat kalau dia menggonggong, dia lebih aktif kesana kemari, itu dia memang melambangkan dia sedang bahagia. Betul. Oke. Dan kalau dogi kita bisa lihat dari ekornya. Ekornya seperti apa dong? Ekornya ketika dia happy, ekornya akan diangkat dan goyang-goyang. Oke. Ibaratnya kalau kita keluar dari rumah, udah lama nggak keluar rumah, tiba-tiba keluar ketemu teman-teman, hey halo, gitu, say hello gitu. Oke. Kayak kita kemarin habis COVID ya, 2 tahun nggak boleh keluar, sekalinya keluar pada macet di mana-mana. Oh iya, oke ya. Kita ngomongin indikasi kesehatan udah ya. Tapi sebenarnya kalau kita untuk Kitty nih dok, ya kan makanannya kalau tadi kan kata dokter kalau dogi itu bisa dikasih makan yang berkarbo juga boleh sebenarnya. Tapi kalau Kitty nggak boleh, bisa nggak sama sekali karena dia karnivora. Nah kalau dia lagi susah makan banget nih dok, si Kitty nih selain kayak daging-dagingan, ada bahan makanan lain nggak bisa solusinya? Jadi kalau kita berbicara tentang kucing, dia kan banyak sekali pantangan makanannya. Oke. Yang mempengaruhi nafsu makan itu baik atau tidak, yang pertama adalah hidung, penciumannya. Oh, hidungnya. Betul. Oh, kalau dia lagi flu? Kalau lagi flu, yang pertama memang hidungnya harus kita bersihkan, ingusnya kita keluarkan. Kalau memang kesusahan, ada satu trik yang biasanya saya aplikasikan. Gimana tuh dok? Tisu kering, kita gelidikin ke hidungnya, dia akan bersin. Oke. Ingusnya keluar, kita bersihkan, lubang hidung kebuka, dia bisa nyium makanan. Oke, baru nafsu makan lagi. Betul. Setelah itu cari pakan atau snack yang memang aromanya menyengat. Oh, ini kunci pertama, harus menyengat dulu. Betul. Harus tercium sama si Kitty-nya nih. Betul. Biasanya untuk produk-produk yang aromanya lebih menyengat, dia mengandung lebih tinggi asam lemak. Oke, benar-benar. Betul. Makanya kenapa pada produk-produk pakan recovery, dia kandungan lemaknya lebih tinggi. Oke. Karena memang dia lebih menggugah selera makan. Selain itu juga mengandung energi yang siap untuk digunakan. Wow. Nah dok, kita udah ada satu lagi. Halo, boleh gabung ke sini? Halo. Hai. Namanya siapa sayang? Yes, Pak. Pakai mic boleh? Iko. Oke. Nah, ini udah ada di sini. Boleh apa nih yang mau ditanyakan sama Dokter Radian nih, Kak? Ini saya cek dulu ya, jadi ada masalah kulit lagi, kira-kira wajar atau tidak. Nah, yang bingung, yang bertanya-tanya ini sedang apa sih? Nah, kita sedang ada sesi konsultasi dengan dokter hewan, dokter Radian ya. Jadi buat gimana, kenapa nih dok? Saya mau tanya dulu, ini mandinya seberapa sering? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Dia tipikal anjing yang lebih banyak di dalam rumah atau di luar? Di dalam. Di dalam lebih banyak menggunakan AC atau tidak? Enggak ya, baik. Yang pertama kalau kita lihat di area kepala dengan badan, dia bentuk rambutnya itu sedikit ada perbedaan. Bagian kepala lebih lembut, badan sini lebih kering. Betul ya. Pertanyaan selanjutnya lagi, pakai bajunya hanya ketika event atau di rumah juga pakai? Enggak, berarti nggak masalah ya. Yang kedua, ketika kita amatin area badan, dia rambutnya bentuknya lebih kering. Di pangkal rambut atau kulitnya kalau kita bilang ada ketumit tidak, tapi ada kayak kotoran yang agak mengeras. Artinya penanda bahwa kulitnya lebih kering. Pemicu keringnya karena apa? Paling sering yang pertama, dia kan rambutnya keriting nih. Ketika rambut keriting, ketika lingkungannya lembab, dia akan menyerap air lebih banyak. Kulitnya akan lebih lembab. Itu bisa memicu rambut juga bisa lebih kering. Kelihatannya luarnya basah, padahal yang di pangkalnya dia kering. Yang kedua kemungkinannya yang sering terjadi adalah kita menggunakan produk sampo, tapi samponya terlalu strong. Kulit anjing dia masih bisa toleran terhadap sampo yang pH-nya mendekati 7.
Sementara produk-produk sampo manusia itu biasanya kalau nggak terlalu asam dia terlalu basah. Ketika diaplikasikan pada hewan, khususnya pada anjing, biasanya ada masalah pada kulit. Tanda awal biasanya rambut akan tampak lebih kering, kulit juga tampak lebih kering. Lama kelamaan akan terbentuk seperti daging yang akhirnya jadi ketumbe. Kalau semisal dimandikan sendiri atau ke pet shop, coba cari tahu dulu produk sampo yang biasa digunakan apa. Lebih baik lagi dites pH, apakah pH-nya sesuai dengan kulitnya mereka atau tidak. Kalau secara umum sih kondisinya bagus aja ya, cuma PR-nya ini tadi aja. Oke, dia jenis lebih banyak di rumah ya Kak ya, jenis yang suka rebahan. Oke, ada lagi? Oh, udah Eka, thank you. Terima kasih udah join bersama kita. Ini ngomongin ternyata untuk dogi sendiri seperti hal yang tadi itu dari bulu yang kepala sama yang badan bisa beda gitu ya dok. Padahal bajunya apa pakaiannya pun nggak setiap hari dipakai juga. Terus yang jadi PR juga kadang kalau memandikan hewan fokus utamanya pada badan. Area kepala itu jarang dikasih sampo berlebihan, kadang pada beberapa kondisi tidak dibasahin. Oke, menarik nih dok. Tunggu dulu pelan-pelan ya. Jadi untuk dogi, ini berlaku dogi sama kitty juga atau gimana? Berlaku untuk keduanya. Oke, dogi dan kitty untuk memperlakukannya, untuk memandikannya lebih banyak fokus ke badan. Oke, daripada kepalanya lebih sedikit. Oke, kenapa tuh dok? Karena biasanya yang memandikan atau groomernya dia khawatir ada air atau sabun yang kena mata atau masuk ke dalam telinga. Oke. Karena kalau semisal masuk ke dalam telinga bisa memicu radang telinga. Kalau semisal sabunnya kena area mata, kadang matanya jadi iritasi. Biasanya menghindari itu. Benar-benar. Oke, dok, kita udah satu lagi dok. Halo, Kak, boleh join ke sini? Mau konsultasi tentang doginya. Ada yang mau tanya sama dokter Radian nih, kebetulan nih ya. Mungkin ada keluhan, mungkin kulitnya, perilakunya, makanannya, atau lagi ngambek ya, susah makan ya. Boleh banget, mumpung ada kesempatan nih ya. Boleh banget kesini Kak. Ya, namanya siapa Kak? Jennifer. Jennifer. Kalau doginya? Kaden. Kaden. Oke. Apa nih Kak? Mau ditanyain sama dokter Radian nih Kak? Dia suka jalan-jalan kakinya gitu loh mungkin. Oh, jilat. Cuma malam gitu loh kayak kalau bosan. Jilat-jilat kakinya tapi malam aja. Iya. Oh, siang enggak. Ini dari tadi dok udah ambil 3 ya. Problemnya bersama, suka jilat-jilat kakinya. Tapi yang ini beda, sukanya pada malam hari aja. Kenapa nih dok? Baik, coba kita cek dulu ya area kakinya. Kita cek. Maaf ya. Kalau paling sering penyebab dia jilat-jilat area kaki, faktor pertama adalah jamur. Biasanya jamurnya jenis Malassezia. Yang kedua, yang paling sering karena tipikal dia suka bersih. Kalau jamur biasanya akan gatel ketika lingkungan lebih lembab, khususnya di malam hari. Mungkin di ruangan ber-AC kah atau gimana gitu? Di ruangan ber-AC bisa. Oke. Nah, kita lihat dulu ciri khasnya. Biasanya kalau ada jamur, dia antara bergerak berketumbe atau di sela-sela jarinya atau kukunya berwarna kemerahan karena ada iritasi. Oke. Ini kalau kita lihat, ini di sela jari-jarinya, di dekat kuku ada sedikit ketumbe-ketumbe, terus sebelahnya juga warnanya kemerahan. Di satu kuku yang sebelahnya juga sama. Kebetulan rambutnya dia juga panjang dan keriting, jadi lebih gampang lembab dibanding area badan. Kalau kita lihat dari bentukannya, ini indikasinya jamur. Kalau saran saya, nanti rambut yang area kakinya dicukur dulu, jadi biar kelihatan. Untuk treatmentnya bisa pilih opsi yang pertama, beli salep jamur, rutin dikasih salep jamur, atau yang kedua grooming atau mandi pakai sampo khusus buat jamur, atau kalau obat minum wajib obat hewan. Paling itu aja. Dan untuk pantangannya, ketika ada masalah pada kulit, saran saya untuk hindari produk-produk berbahan ayam karena picu gatal. Ayam. Itu aja. Sama-sama. Oke, thank you.
Wow, ya semakin seru ya. Ini udah hampir ketiga petnya yang datang ke sini join bersama kita, Dok. Ternyata hampir sama ya problemnya, suka jilat-jilat kakinya ya. Tapi kalau ini sedikit beda, sukanya jilat pada malam hari. Tapi bukan apakah ini tergantung juga, Dok. Kalau si doginya suka aktivitas di luar rumah sama yang sering banget di dalam rumah, lebih banyak potensi yang lebih besar yang mana, Dok? Kalau kena jamur biasanya lebih besar potensi yang dia suka keluar rumah. Oke. Karena kaki akan lebih sering kotor dan lebih sering lembab dibanding dia yang stay di dalam rumah. Oke, luar biasa. Kita masih dalam sesi konsultasi bersama Dokter Radian ya, buat kitty owner dan juga doggy owner yang sekarang ya mendengar pembicaraan kita yang pengen join, pengen bercerita mengenai doggy atau kitty-nya, boleh banget ya. Dimanfaatkan kesempatan ini karena jarang-jarang nih ya. Jarang-jarang ya. Tapi ngomong-ngomong nih, Dok, kalau kitty, nah perilakunya kitty ini kan cara mandiinnya nggak boleh sampai kepalanya gitu, Dok ya. Itu kalau misalnya pertolongan pertama kalau misalnya kita mandiin kena mata atau kemasukan air ke telinganya, itu kita harus gimana, Dok? Sebenarnya bukan tidak boleh sampai kepala, tapi untuk meminimalisir agar tidak terjadi iritasi mata atau air masuk ke dalam lubang telinga, biasanya area kepala tidak dibasahin. Lantas bagaimana jika badannya kotor dan mengharuskan untuk dibersihkan? Tipsnya yang pertama, lubang telinga harus disumpel dengan kapas, jadi air biar nggak masuk. Oke, pada saat mau mandi siap-siap prepare dulu, tutup dulu telinganya. Terus untuk area mata, kalau kita memang menggunakan sabun, sampo, jangan sampai ke area wajah. Semisal memang area wajah ada stain-stain dikit karena mungkin air mata atau kotoran mata, mending pakai tisu yang khusus untuk membersihkan area tersebut. Itu ada. Oke, Dok. Oke, jadi lebih baik jangan sampai ya, sampai guyur semua. Oke, Dok, boleh join bersama kita. Welcome to Unichamp Pet. Aduh, ini seragam ya. Oke. Oh, ada barcode ya. Oke, menarik sekali. Oke. Oke. Oh, CEO. Kata. Oke. Boleh join ke sini dengan siapa nih, Kak? Namanya siapa, Kak? Fendi. Kak Fendi. Satu lagi? Kak Egi. Oke. Boleh ke sini, Kak? Ke sini, Kak. Boleh mic-nya, Dok? Ya, oke, silakan. Siapa nih? Oke, pembicara. Oke, Kak Egi, apa yang pengen ditanyain ke Dokter Radia nih perihal yang kita kenalan dulu dong. Yang ini namanya siapa? Halo. Namanya Ciko. Ciko, hai Ciko. Yang ini? Ini namanya Tobi. Tobi, halo Tobi, kayaknya lebih gede ya. Oke, ini mau bahas yang sama dulu. Tobi dulu atau Ciko dulu? Mungkin mau Tobi dulu. Oke, kenapa nih? Memang beberapa hari ini dia ada jendolan di bagian kakinya. Jendolan di bagian kaki. Merah-merah gitu. Semua kaki atau salah satu? Untuk yang di belakang ini udah 4 kaki. 4 kaki? Saat ini kayak 3 hari lalu mulai ada 1 di bagian depan. Oke, boleh mendekat ke Dokter Radian mungkin ya, biar langsung dilihat sama dokter. Itu kenapa sih ada jendolan itu ya? Maaf, ini usianya berapa? Usianya dia September ini 2 tahun. 2 tahun. Baik, saya cek dulu ya. Tobi, boleh lihat sini Tobi. Pinjam kakinya dulu, kita cek. Kalau yang kelihatan ada jendolan di sebelah mana? Di depan. Oke. Maaf ya, dicek dulu ya. Bentar ya, Tobi ya. Iya, bentar ya. Mukanya itu ya. Halo. Ini aku diapain sih katanya? Oke. Ini ada beberapa jendolan ya, Dok? Ini yang kelihatan dominan ada satu di sela-sela jari kaki, dia bentuknya itu
keras, warnanya kemerahan, kita pegang ada sedikit respon nyeri, terus ada bekas luka kering. Oke. Ada merah, ada bengkak, terus ada sedikit respon nyeri, penanda bahwa di sini ada peradangan. Oke. Peradangannya pemicunya karena apa? Karena alergi bisa. Cuma kalau karena alergi biasanya tidak hanya di spot ini, tapi di beberapa bagian tubuh. Terus kalau kita lihat nih, yang lain lagi, sebelumnya pernah kena jamur di area sini? Katanya ringworm. Ringworm ya, sempat di bagian sini juga, di area kaki, tapi enggak. Baik. Kalau kita lihat di sini kan di tengah-tengah jendelanya ada bekas luka. Pasti dia garuk-garuk, artinya ada gatal di area tersebut. Kalau semisal alergi sifatnya bukan karena makanan, bukan karena bahan kimia tertentu, karena terpusat di satu titik. Kemungkinan besar sebelumnya ada jamur di sini bisa, atau ada gigitan kutu. Meskipun dia 3 bulan sekali selama 3 Oke, obat kutu dia secara umum biasanya kerjanya sekitar 3-4 bulan tergantung merek. Tapi ada beberapa kasus kadang kita jumpai yang dia positif kutu ketika kita treatment 3-4 bulan sekali hasilnya kurang efektif. Biasanya kita anjurkan 1 atau 2 bulan sekali penulangan dengan syarat dia memang positif kena kutu. Tapi kalau negatif tidak dianjurkan karena kategorinya obat keras, takutnya kemudian hari timbul gangguan lain. Kalau saran saya nih, bagian ini yang jendol itu kan jelas kemerahan nih, beliin salep yang untuk jerawat. Kan ada yang buat kayak jerawat batu tuh, karena dia dalamnya keras. Kalau tumor bukan, tumor dia tidak timbul warna kemerahan seperti ini, meskipun idealnya harus biopsi. Tapi kalau tidak dari karakternya, ini sebelumnya ada radang, dia ada respon gatal, sama dia digaruk, ini ada kayak benjolan, dalamnya bisa jadi sebelumnya ada karat. Jadi tinggal dibeliin salep yang buat jerawat aja bisa. Oke. Yang perlu obat macam-macam, karena kondisi secara umum dia juga oke. Oke. Sama ini PR satu lagi buat dia kan tipikalnya kakinya kecil, badan pendek, tapi posturnya dia besar, gemuk. Jadi dia akan lebih rawan. Yang pertama adalah masalah tersendian. Betul ya, ada sklerosis juga ya. Jadi PR-nya meskipun sudah dikasih komersial food, wajib ditambahkan premix kalsium agar nantinya tidak ada masalah pada persendian. Dan kontrol berat badan. Banyak kasus radang sendi pada anjing jenis ini karena obesitas. Oke. Terus PR yang kedua, dia tipikal matanya mata belok. Mata belok paling gampang dia kena katarak, khususnya di usia setelah 4 tahun. Jadi area mata harus sering dibersihkan. Semisal kok lihat bola matanya kelihatan rada kering, dibelikan cairan mata buatan, ada obat tetes. Itu isinya cairan mata buatan. Karena sering ada yang jenis ini kena katarak, khususnya usia setelah 4 tahun. Oke. Gimana Tobi? Ada yang mau dicurhatin lagi Tobi? Oke, Ciko gimana Ciko? Tahu Ciko gimana? Nggak ada, dia lebih nggak ada keluhan ya. Oke. Semoga kamu sehat selalu ya Tobi ya. Halo. Halo. CEO kamu ya. Oke, thank you Kak udah join. Kalau CEO kan biasanya kalem, diem dia ya. Makanya dia berwibawa tadi. Saya jangan banyak ngomel. Dia mengamati sebenarnya ini ya. Oke, ada lagi ya. Oke, kesehatan si petnya masing-masing. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang penyakit, sebenarnya kunci utama adalah pola pemeliharaan kita. Oke. Hewan tidak bisa memilih apa yang mereka mau, benar. tapi mereka akan melakukan, akan memakan apa yang disediakan oleh manusianya. Ya, mereka hanya menerima ya. Betul. Oke. Jadi sebagai pemilik yang bijak, sebagai pet owner yang bijak, kalau menganggap mereka sebagai keluarga, jangan perlakukan mereka seperti halnya apa yang kita inginkan. Karena kita dengan hewan itu berbeda, makanan kita berbeda. Yang terbaik buat kita belum tentu terbaik buat mereka. Jadi kalau memang mau memberikan yang terbaik buat mereka, konsultasikan secara baik dengan dokter hewan yang mungkin dipercaya menangani hewannya. Oke, gitu. Jadi
berikan apa yang Anabul butuhkan, bukan apa yang kita inginkan ya dok. Oke, terima kasih Dokter Nadia atas kesempatannya, terima kasih ya. Dan untuk Pak Friends semua yang udah bergabung dan join bersama kita di sesi ini, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk doginya atau kittynya pastikan perlengkapannya menggunakan perlengkapan persembahan dari Unicharm Pet ya. Salah satunya ada Diosit dengan underpad dogi terbaik ya, dengan ekstrak kering tanpa bau, serta ada Dio Toilet, set toilet kucing terbaik dengan 2 kali penyaringan bau, serta snack ya Daily Joy persembahan dari Unicharm Pet. Thank you dokter.